selamat hari Minggu. Wah, udah tahun 2021 nih adik-adik. Kak Vina beserta kakak dan pengurus yang lainnya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan Yesus memberikan berkat, kesehatan, dan sukacita buat adik-adik dan kita semua. Selamat tahun baru adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online, kita ibadah saat teduh dulu adik-adik yuk. Nah, adik-adik sudah siap nih mau ibadah online? Tapi tunggu dulu adik-adik. Ingat, sebelum ibadah online, foto, video, ketika adik-adik ibadah online jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Lalu bagi adik-adik yang mau persembahan, minta tolong mama, papa, kakak, abang, atau saudara adik-adik untuk mengumpulkan persembahan ke rekening berikut ini. Jangan lupa adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi bareng dulu nih lagunya Haleluya, aku cinta Yesus. Yuk adik-adik sama-sama kita dengarkan lagunya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, Yesus selalu di hati. Hai adik sekolah minggu sekalian, apa kabarnya? Amang juga menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Karena ini kita baru bertemu melalui ibadah minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami kembali Engkau persekutukan dalam ibadah kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur,
kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam minggu hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias. Epifanias artinya wajah Allah diperhadapkan kepada kita. Cahaya terang wajah Allah dipancarkan kepada kita. Nah, firman hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita tentang cahaya wajah Allah yang dipancarkan kepada kita melalui satu orang tokoh yang sangat terkenal juga dalam kitab suci kita, yaitu Apolos. Dikatakan tadi Apolos berasal dari Alexandria. Alexandria itu kalau sekarang Mesir. Nah, kita bayangkan seorang hamba Tuhan bernama Apolos ternyata berasal dari tanah atau negeri di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan berdiam di sana, Mesir. Nah, Apolos dikenal sebagai seorang yang fasih berbicara. Fasih berbicara artinya dia paham kata-kata apa yang mau dia pakai dalam berbicara. Agar orang paham, mengerti akan apa yang ia sampaikan. Dan dikatakan pula bahwa sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia belajar banyak tentang firman Tuhan. Dikatakan tadi ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Artinya Apolos belajar dengan tekun tentang firman Tuhan, tentang kitab suci, dan belajar dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dari Roh Kudus Tuhan untuk menerangkan kepada dia tentang apa yang disampaikan dalam kitab suci. Untuk itulah Allah mengutus Apolos. Allah memilih Apolos dan mengutusnya untuk pergi menyampaikan kabar sukacita berdasarkan kitab suci. Adik-adik sekalian, kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan yang akan diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan atau menyampaikan apa yang dipesankan dalam kitab suci. Nah, oleh karena itu, rajinlah membaca Alkitabmu. Karena dengan rajin membaca Alkitab, nanti kamu akan mempunyai pengetahuan yang luas. Mahir berbicara, fasih berbicara, dan juga soal-soal kitab suci. Kemudian dikatakan bahwasanya Apolos ini adalah seorang yang sangat disukai, sangat disenangi oleh orang-orang banyak, khususnya orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena di samping fasih berbicara, mahir soal-soal kitab suci, dia beroleh kasih karunia Tuhan.
Dalam ayat yang ke-27 dikatakan tadi, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Nah, jadi dalam hal ini juga anak-anak sekolah minggu atau siapapun orang yang percaya adalah orang-orang yang diutus Tuhan dan akan berguna hidupnya untuk semua orang-orang yang percaya. Dia akan selalu dirindukan, dia selalu dinantikan, diharapkan, dan setiap orang yang berjumpa dengan dia disambut dengan sangat baik. Dan inilah yang menjadi ciri khas orang-orang pilihan Tuhan. Disenangi di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Amang yakin semua kita pasti menginginkan kita disenangi oleh orang. Kita disukai oleh orang. Tapi bukan karena kita mempunyai ini, punya itu. Tapi kita disukai, dirindukan adalah karena kita memiliki tanda penyertaan Tuhan. Kita mempunyai tutur bahasa, fasih berbicara dengan sopan santun yang baik. Kita mempunyai pengetahuan, bahkan kita mempunyai dasar iman akan kitab suci dengan benar. Itulah sebabnya itu dikatakan bahwasanya Apolos itu sangat disambut oleh murid-murid di Akhaya dengan sangat baik. Dan apa yang dilakukan oleh Apolos adalah dikatakan dalam ayat yang terakhir, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dia membantah orang-orang Yahudi. Mengapa dibantah? Karena orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Ya, sebab dengan tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya, tak gentar-gentarnya, tak takut-takutnya, Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kalau semua kita orang Kristen mengaku Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, dasarnya apa? Firman Tuhan, kitab suci. Maka bergumullah, belajarlah, bertekunlah, bersekutulah dengan kitab sucimu, terutama dalam awal tahun yang baru ini, agar dalam perjalanan kita nanti ke depan, studimu, pergaulanmu, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Setialah akan firman Tuhan, bacalah kitab suci setiap hari, berdoa kepada Tuhan, dan mohon petunjuk dari Tuhan agar Roh Kudus-Nya menerangi hati dan pikiranmu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sangat dirindukan dan diharapkan di mana saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami dan mengingatkan kami, baik anak-anak sekolah minggu dan semua orang yang percaya, bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang akan Engkau utus untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun kami juga Engkau ingatkan untuk tetap bertekun membaca kitab suci, belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami diminta untuk dapat bertutur kata yang santun, yang baik, sehingga dengan siapapun kami bertemu, berbicara, kami disenangi karena kami Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami dalam minggu yang baru ini, kami serahkan ke dalam tangan tuntunan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Fem berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Sudah siap kalian untuk belajar firman Tuhan untuk hari ini? Oke, kalau begitu kita ambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami, pimpin kami, Tuhan juga ikut serta di dalam pembelajaran kami, sehingga kami semua boleh menjadi berkat, kami memahami apa yang kami pelajari. Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28 tentang Apolos di Efesus. Nah, adik-adik, siapa sih itu Apolos? Apolos itu adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang sudah menerima Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Apolos ini adalah seorang Yahudi yang amat sangat cerdas. Nah, dia itu cerdas tetapi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia mau kecerdasan yang diberikan Tuhan olehnya, dia pakai, dia sumbangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan, dia mau menjadi pelayan Tuhan. Dia mau menyebarkan nama Tuhan ke seluruh bumi. Nah, makanya dia rela sampai menyeberang lautan. Nah, untuk apa? Agar semua orang Yahudi pada saat itu yang belum mengenal Yesus menjadi tahu. Nah, makanya tuh adik-adik, dia dengan semangat, tanpa rasa takut, dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk apa? Agar semua orang menerima keselamatan dari Yesus. Nah, adik-adik, begitu baik ya, Apolos itu begitu mulia apa yang dia cita-citakan dalam hidupnya. Nah, adik-adik seperti itu juga adik-adik ya. Nah, adik-adik juga boleh mengambil contoh dari Apolos ya. Adik-adik pintar, adik-adik cerdas, tapi adik-adik tidak sombong seperti Apolos. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Dia bahkan memberikan kepintarannya untuk orang-orang lain supaya orang lain lebih mengenal Yesus lagi. Ya, begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik di sekolah pintar, cerdas, ranking, oke, bagus. Tetapi jangan lupa, jangan kalian jatuh dalam kesombongan. Itu tidak baik, itu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kalian seperti Apolos? Nah, kalian boleh membantu teman-teman kalian yang tidak mengerti, tapi bukan dengan contekan, ya. Nah, seperti itu juga adik-adik ke sekolah minggu yang belajar, yang tahu firman Tuhan, jangan memandang remeh orang teman-teman yang nggak tahu firman Tuhan. Nah, ya, adik-adik, singkat, jelas tapi padat, tapi kakak mau sampaikan hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, dan dimana kita semua sumbangkan buat Tuhan sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Adik-adik, sekian pembelajaran firman Tuhan kita hari ini. Semoga dan pastinya menjadi berkat bagi adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, pembelajaran firman Tuhan kita. Kiranya Tuhan pimpin kami, sertai kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar-benar seperti yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh jadi berkat seperti Apolos yang menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik.